Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Mari bawa yang terbaik buat Tuhan sore hari ini. Pujian, sembah kita saudara. Kita mau persembahkan kepada Tuhan. Dan percaya Dia hadir sore hari ini di tengah-tengah kita. Amin. Siapkan hati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Yang kami rasakan tak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Allah yang setia, Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sore hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Membawa seluruh hidup kami, membawa hati kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tetap Allah yang baik buat kami. Rancangan-Mu baik buat kami sore hari ini Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Melawat kami, menjamah hidup kami, mengubahkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan hati terbuka kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, bersyukur, dan kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Mari angkat hati kita saudara. Banyak yang kau perbuat, katakan, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa kau mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa kau mengerti semuanya Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bawa syukur kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur haleluya, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari nyatakan banyak yang kau perbuat dan sudah lakukan
melakukan banyak hal dalam hidup kita, saudara. Di dalam hidup. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa, ku bersyukur. Haleluya. Yesus, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Yesus. Haleluya. Buat kasih-Mu Yesus, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bawa korban syukur kami Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur Bapa. Tuhan buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku korban syukur-Mu. Mari bersama-sama kita menyembah Yesus. Mari nyatakan syukur-Mu buat kasih setia-Nya yang tak pernah berhenti mengalir, buat anugerah-Nya, buat kebaikan-Nya, buat pertolongan-Mu Tuhan. Oh syukur, terima kasih Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Shalala ya kanala. Haleluya. Kami bersyukur buat segala
buat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti mengalir, buat kekuatan-Mu Tuhan menopang hidup kami. Haleluya. Syakara lama-lama Lord. Setiap waktu dalam hidup kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Nyatakan jalan-jalan-Mu Tuhan buat setiap kami Yesus. Nyatakan dan nyatakan Tuhan, nyatakan pribadi-Mu buat setiap kami sore hari ini Bapa. Oh, haleluya. Jesus. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari nyatakan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Katakan, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau buat kami takjub Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Dia terus hadir dalam hidup kita, amin. Engkau terus hadir Tuhan. Engkau terus ada buat setiap kami. Mari sekali lagi katakan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Katakan, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak
hidupku. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan di titik terendahku Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi katakan di titik terendahku Kau hadir Yesus. Akan hidupku tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Mari andalkan Dia. Di setiap langkah hidupku. Katakan tak terbatas Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musik hidupku. Katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu. Dengan segenap hatimu katakan. Tak terduga. Cara kami bukan caramu Tuhan. Kau yang kuandalkan Di setiap langkah hidupku. Katakan tak terbatas. tak terbatas. Kuasa-Mu, kasih-Mu lebih dari segala-galanya Tuhan. Tak Oh haleluya. terduga jalan-Mu. Haleluya. Kau yang ku percaya Di segala musim hidupku. Dengan hati yang yakin dan percaya lebih lagi katakan haleluya. Tak terbatas kuasa
Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Yang percaya tanpa batas kuasanya, mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Tak terbatas Tuhan kasih-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak terbatas Tuhan. Oh haleluya. Segalanya dapat Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Apa yang tak mungkin bagi kami Tuhan, semuanya mungkin bagi-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Oh haleluya. Curahkan kuasa-Mu Yesus. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya. Penuhi hidup kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu mampu menyembuhkan kami. Kasih-Mu mampu memulihkan kami Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidup kami. Kami bawa percaya kami sore hari ini Yesus. Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Karena ku percaya kepada-Mu. Kami andalkan Engkau Yesus. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan. Oh haleluya. Haleluya. Syana lama ya kana lama Jesus. Oh haleluya. Kami berseru dalam nama-Mu Tuhan. Kami berseru dalam nama-Mu Yesus. Oh haleluya. Mari saudara yang yakin dan percaya, tak terbatas kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tak terbatas kasih-Nya dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Nyatakan isi hatimu saudara sore hari ini. Nyatakan imanmu sore hari ini kepada Tuhan. Oh haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Mari andalkan Dia. Andalkan setiap hidup kita saudara. Nyatakan lebih lagi. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Mari percaya saja. Haleluya. Di segala musim hidupku. Mari angkat imanmu. Ini dengan kami Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di segala langkah hidupku.
Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan. Kuasa dan kasih-Mu sungguh Tuhan tak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Limpah dalam hidup kami sepanjang hidup kami Tuhan. Kami rasakan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sukacita-Mu melimpah dalam hidup kami. Karena Allah yang tetap baik buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama katakan amin. Ada tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Dia, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari nyanyikan bersama-sama dengan sepenuh hati kita, saudara. Berikan yang terbaik buat Tuhan sore hari ini. Haleluya. Oh, mari katakan. Na 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 na. Kami memuji-Mu Tuhan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Amin, saudara. Layak dipuji, haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Kau baik Yesus, yang percaya kasih setianya luar biasa dalam hidup kita, amin. Berikan salam karya saudara, jalan yang baik katakan. Berikan terbaik, senyum yang terbaik saudara hari ini. Haleluya. Dia layak dipuji dan ditinggikan, amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib Yesus, ajaib dan penuh haleluya. keagungan. Katakan satu hati kami nyatakan Tuhan, Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa, yang bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Nama-Mu dipuji, ditinggikan sore hari ini Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara, mari nyatakan bersama. Oh, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Engkau Raja, segala Raja Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Engkaulah yang sudah memberikan semuanya buat kami Tuhan. Dengan sukacita surga melimpah dalam hidup kami Bapa. Di tengah-tengah persoalan kami, Engkaulah yang terus jadi dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Urapan-Mu yang baru mengalir Tuhan sore hari ini, memenuhi hidup kami. Oh haleluya. Mari katakan sama-sama. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh
janji Allah. Buka hatimu saudara. Bagi kaum Yehuda. Terima janji Allah sore hari ini. Umat yang berdoa. Haleluya. Memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Kami buka hati kami sore hari ini Tuhan. Kami terima setiap janji-Mu dalam hidup kami. Hari lepas hari Tuhan. Engkau terus menggenapi janji-Mu atas hidup kami Bapa. Bahkan hari-hari yang sudah kami lewati Tuhan, kami menyaksikan betapa dahsyatnya Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang tetap menyediakan pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang terus menyediakan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yang percaya katakan, akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi.
percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tak pernah berakhir dalam hidup kami. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari pertolongan-Mu limpah sore hari ini, selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari saudara, di tengah-tengah persoalan hidup kita sampai hari ini, di dalam pergumulan kita sampai sore hari ini, mari tetap percaya Tuhan sanggup menolong setiap kita. Amin. Mari nantikan pertolongannya, saudara. Nantikan dengan imanmu. Tuhan pasti tolong dalam hidup kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan imanmu lebih lagi. Mari percaya saja Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Mari buka hatimu, katakan. Oh Yesus, semuanya seizin-Mu Tuhan. Haleluya, Allah yang menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Kau mencukupkan semuanya Tuhan. Peliharaku seumur hidup. Nyatakan lebih lagi Yesus. Ini iman kami Tuhan. Pertolongan-Mu mengalir sore hari, menopang hidup kami. Haleluya. Oh, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan menolongku. Kami tak mampu tanpa Engkau Tuhan. Menjagaku, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Mari sekali lagi katakan,
memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan kita, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Yesus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kehadirat-Mu. Jikalau sore hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah kepada Engkau. Bahkan Engkau memberikan cuaca yang terbaik pada sore hari ini. Biarlah Tuhan kami sudah memuji memuliakan nama Engkau. Kami percaya Engkau bertata di atas pujian kami. Dan kami saat ini mau mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang ada di tempat ini. Supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu untuk menjadikan kami seperti serupa dengan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Shalom. Kurang. Shalom. Nah gitu. Shalom ya. Damai sejahtera kembali lagi kepada Anda ya. Saya katakan shalom itu adalah damai sejahtera. Dan saudara menerima damai sejahtera katakan shalom gitu. Puji nama Tuhan. Tadi ketika kita sudah masuk di bulan Juli ini, kita masuk di minggu berapa hari ini? Kedua. Minggu kedua, cepet ya. Minggu depan sudah minggu ketiga, keempat ya. Dan nanti habis bulannya masuk Agustus lagi ya. Ini saatnya percepatan waktu saudara. Percaya atau tidak percaya, ada yang mengatakan prediksi perputaran bumi ini semakin cepat. Ada yang mengatakan bahwa 2 jam lebih cepat ya perputaran bumi ini. Ya. Kita tidak usah bingung apa ya, apa enggak. Ayo kita melihat coba benar itu perputaran bumi 2 jam atau enggak, kita melihat ayo diselidiki ya, enggak usah. Yang penting kita tetap terus berjaga-jaga, kita tetap terus berdoa, tetap terus waspada, tetap melakukan bagian kita, yaitu kita tetap setia beribadah, tetap setia melakukan perintah-perintahnya, tetap setia taat sampai akhir. Yang percaya katakan puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita mau belajar firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 34. Kita mau baca bersama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Untuk itu saya undang untuk bangkit berdiri kembali supaya kita lebih menghormati firman Tuhan. Ya, kita berbalas-balasan. Ayat 1 saya, kemudian ayat 2 dan seterusnya. Mazmur pasal 34. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. 2. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. 4. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. 6. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar.
Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. 8. Sembilan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. 10. Bersama-sama, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih, puji nama Tuhan. Saudara, kalau kita membaca kitab Mazmur di dalam ayat pasal 34 ini, seharusnya kita baca sampai ayat 23 ya. Nanti saudara baca di rumah aja yang selanjutnya 12 sampai 23. Ini penulisnya adalah Daud sendiri, Raja Daud ya. Ketika apa? Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul ya. Dalam ketakutannya, dalam dia kebimbangannya, dalam dia hatinya yang kecut ya, hatinya yang selalu gelisah untuk dia takut untuk ditangkap dan dibunuh ya. Tapi Daud luar biasa ya. Di sini ketika dia mengalami hal semacam ini ya, ketika dia mengalami ketakutan itu menghantui di dalam setiap kehidupannya, maka dia tidak lari kemana-mana. Untuk melihat kisah itu ya, coba kita melihat di dalam 1 Tawarikh. 1 Samuel 21. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai dengan 15. Ya. Kita baca bersama-sama. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Yuk kita baca bersama-sama yang keras ya saudara. 2, 3. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akhis, raja kota Gad. 11. Pegawai-pegawai Akhis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. 12. Daud memperhatikan perkataan itu dan ia menjadi takut sekali kepada Akhis raja kota Gad itu. 13. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. 14. Lalu berkatalah Akhis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? 15. Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Amin. Ini kisah daripada Daud yang pada waktu itu dia dikejar-kejar oleh musuhnya, yaitu Saul mau dibunuh. Dan dia lari ke kota Gad di mana rajanya bernama Akhis. Dan dia di situ dia karena saking ketakutannya dia pura-pura menjadi orang gila. Sampai ngiler-ngiler ya, gores-gores pintu ya no, supaya dia dikatakan orang gila. Wes wong gendeng kok wes gak usah dianggap wes. Tapi ada yang ngerti, itu Raja Daud loh. Kalau Saul mengalahkan beribu-ribu orang, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Semakin orang mengatakan itu, semakin dia takut. Kenapa? Kalau orang tahu benar-benar itu Daud, dia akan dikejar dan akan dibunuh saudara. Sehingga dia merasa ketakutan, sehingga dia berpura-pura menjadi orang gila. Sampai demikian. Tetapi yang istimewanya, yang luar biasanya, Daud setelah melakukan seperti itu, dia tidak putus asa. Dia tidak kecewa, sakit hati,
Dia tidak takut kekhawatiran untuk dia walaupun ditangkap pun dia tidak akan takut. Sehingga keluarlah Mazmur Daud, yaitu Mazmur pasal 34 ini. Di dalam kesesakan, di dalam dia dikejar-kejar oleh musuh, Daud masih bisa menulis Mazmur ini. Karena Daud mengapa bisa menulis Mazmur ini? Karena dia memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Ya, kalau dulu Daud pernah ditolong Tuhan, sekarang pun Tuhan juga akan menolong aku. Sehingga keluarlah naskah yaitu Mazmur 34 ini. Saudara, ketika kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 11 tadi, kita akan mengambil sebuah kesimpulan, yaitu di sini bagaimana kita bisa untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ya, pertanyaannya bagaimana kita bisa mendapat pertolongan dari Tuhan seperti Daud pada waktu itu yang di dalam kesesakan, di dalam dia ketakutan, di dalam dia depresi, stres sehingga dia seperti orang gila. Ya, bagaimana kita bisa mengalami seperti Daud ini? Ya, untuk kita tetap kuat, untuk kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Yang pertama, ya, yang pertama kita melihat di dalam ayatnya yang kedua, ya. Saya baca, saudara menyimak ya, atau kita baca bersama-sama Mazmur 34 ayat 2. Mazmur 34 ayat 2. Multimedia. Ayat 2. Enggak bisa? Oh ya, ayo kita mau baca bersama-sama 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Artinya yang pertama ketika kita mau mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ya, yaitu kita melihat ayat kedua ini. Daud hendak memuji Tuhan dalam segala waktu, pada segala waktu. Ya, pada waktu kesesakan, pada waktu dia dalam penderitaan, pada waktu dia depresi, pada waktu dia stres, dia selalu memuji Tuhan. Ya, di setiap waktu. Ya. Jadi kita memuji Tuhan itu bukan hanya kita pada waktu suka. Bukan pada waktu kita itu mendapatkan sesuatu hadiah yang terbaik. Bukan ketika kita itu sakit disembuhkan. Bukan ketika kita berdoa, bergumul, kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bukan hanya itu. Tetapi di sini dikatakan setiap waktu. Jadi enak gak enak, iso gak iso, kudu iso. Seneng gak seneng, kudu seneng terus. Ya. Ini, jadi konsepnya yang pertama yaitu selalu memuji Tuhan. Ya, saya minta Nindya untuk mengiringi ya. Nindya. Jadi memuji Tuhan itu sulit apa enggak sih? Halo? Enggak. Oh, suaraku serak. Suaraku selendro, goleki note di gini keyboard gak ngarah petuk, di gitar gak ngarah petuk. Ndak apa-apa, Tuhan tidak melihat suaramu, tapi Tuhan melihat hatimu. Siapakah di sini kita ndak membutuhkan pertolongan Tuhan? Semua di sini membutuhkan pertolongan Tuhan, bukan? Amin. Ya, ketika kita dalam keadaan kesesakan, kita harus berteriak hanya kepada Tuhan. Kita minta pertolongan pada Tuhan. Tetapi yang pertama, yang utama, hendaklah kita selalu memuji Tuhan. Ya, selalu memuji Tuhan. Ya. Nah, ada sebuah pujian. Ya, ini
pujian ini hanya singkat saja. Tetapi itu kalau kita nyanyikan dengan segenap hati kita, maka pujian ini bisa mendatangkan kita sukacita di dalam Tuhan. Kita pujikan ini. Tuhan, Tuhan, ya. Tuhan, Kaulah perlindunganku. Ku hanya kepadamu, Yesus. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Semuanya nih. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan mulutku, mulutku, ya mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin, amin ya Tuhan, ya kepada Engkau Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Beri sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan. Saudara mau memuji Tuhan sepanjang waktu? Amin. Nah itu salah satu kunci ketika kita mau mendapat pertolongan dari Tuhan. Jangan ketika kita menghadapi masalah kita ngomel ya, kita bersungut-sungut ya, kita kata-katanya selalu negatif. Ah masa Isa enggak mungkin lah. Nah saudara, kalau kamu bilang enggak mungkin, maka yang terjadi adalah enggak mungkin. Karena apa yang kamu katakan, apa yang keluar dari mulutmu, apa yang kamu imani, itu yang akan terjadi. Ya, jadi kalau kita mengimani yang positif, kita akan mendapatkan yang positif. Ya, jangan kita ngomong yang negatif walaupun itu belum selesai, belum finish waktunya. Wah, segini ki sepi ya, gak mungkin ya, gak ada duit ini anu ini. Nah nanti saudara gak punya uang, tapi saudara bilang, aku diberkati. Hari ini diberkati lebih dari kemarin. Aku sehat lebih dari kemarin. Aku bisa, aku semangat lebih dari yang kemarin. Amin. Itu saudara. Ya, jangan kata-kata gak mungkin lah, wis gak iso lah. Angel lah. Saudara bilang angel terus, maka yang terjadi angel. Tetapi ketika saudara mengatakan yang positif yang keluar dari mulut saudara yaitu sesuai dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu menjadi rema di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Katakan amin. Ya. Jadi yang pertama ketika kita hendak menerima pertolongan dari Tuhan, buka mulut kita. Memuji Tuhan. Toko kok sepi ya, alah sepi. Ya jangan bilang sepi terus. Di situ ada keletikan kacang gitu, marneng, apa kentang ireng, apa
wi, apa telo, ambek nidili, ambek memuji Tuhan kan enggak apa-apa saudara. Nanti Tuhan kirim pembeli datang. Amin. Ya, percayalah saudara ya. Oh terima kasih Tuhan. Ambek nyam terima kasih Tuhan. Engkau baik, engkau setia. Aku percaya janjimu ya dan amin ya. Ya nanti kan dikirim orang-orang itu datang pada kita. Nah itu kunci yang pertama, kita memuji Tuhan. Karena Tuhan itu senang dipuji saudara. Coba kita melihat di dalam, saya ingat Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat. Nah di sini katakan, ayo kita baca yang keras, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang percaya bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan ya toh dengan puji-pujian kita, dia menerima dupa yang berbau harum di hadapannya, dia disukakan. Maka Tuhan katakan, kowe njaluk apa to? Apa yang aku perbuat untukmu? Nah, seperti itu. Di sini katakan, iya Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Nah, tapi kuncinya kita menyenangkan hati Tuhan dulu enggak? Kita memuji Tuhan dulu enggak? Nah, kalau Tuhan disenangkan, apa sing mbok jaluk akan diberikan kepada kita. Ya, puji nama Tuhan ya. Kembali lagi ke pokok bahasan, yaitu yang pertama, kalau kita mau menerima pertolongan Tuhan, yang pertama harus apa? Memuji Tuhan. Katakan memuji Tuhan. Ya, kalau saya mengatakan untuk diulang, dikatakan supaya nanti sampai di rumah ingat saudara ya. Jangan-jangan nanti kalau di sini kita enggak diulang-ulang, kita enggak mengerti, di rumah pun kita akan lupa. Sehingga kita menghadapi segala sesuatu yang menakutkan, yang meresahkan di dalam kehidupan kita, kita akan kalah saudara. Ya, tetapi ketika iman kita kuat, maka kita akan menang dan lebih daripada pemenang. Haleluya. Ya. Yang kedua setelah kita memuji, kita harus apa saudara? Yang kedua kita baca di dalam Mazmur 34 ayatnya yang kelima dan ketujuh. Mazmur 34 ayat 5 lebih dulu dan ayat 7 kita baca bersama-sama, 2, 3. Tujukanlah pandanganmu. Oh, ayat yang kelima. Ya, ini ya. Loh, lain ya. Aku, 2, 3. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ayat yang ketujuh. Ayat ketujuh. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan apa? Mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Haleluya. Ya, jadi ayat yang kelima tadi dikatakan bahwa aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jadi yang kedua, kalau kita ingin ditolong Tuhan, kita harus mencari Tuhan lebih dulu. Yang pertama kita memuji Tuhan, yang kedua itu mencari Tuhan. Ya, bukankah kita di dalam ayat Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan surga serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, wow, keren. Ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan lebih dulu. Ya, jangan cari yang lain. Ya, kita ada masalah, kita berlutut di kaki Tuhan. Kita menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Kita mencari Tuhan. Dan ketika Tuhan
dicari, Tuhan mendengar seruan kita. Dan kalau Tuhan mendengar, maka Tuhan menyelamatkan kita dari segala kesesakan. Halo, tolong jawab dong. Ya. Kalau kita ini tertindas berseru dan Tuhan mendengar, Tuhan menyelamatkan kita dari segala apa? Kesesakan. Ya. Kesesakan, sesek ambekanku. Nek mikir aku ora iso ambekan. Aduh, rasanya wampek dodokku. Ya. Itu loh. Tapi di sini kita berseru kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar jeritan hati kita. Ya. Tuhan mendengar jeritan hati kita dan Tuhan menyelamatkan kita dari segala kesesakannya. Ayat yang ke-7 coba tadi. Ini apa? Yang ke-7 ya. Nah. Kok? Ya. Ayat yang ke-7. Kita baca 2-3. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jadi tidak akan kena bahaya, mara bahaya. Tidak kena malapetaka. Ya. Tidak kena musibah. Karena apa? Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Ya. Ini saudara, yang pertama kita memuji Tuhan. Yang kedua kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Ya. Yang ketiga sekarang ya kita melihat Mazmur 34 ayat 8. Mazmur 34 ayat 8, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu berlindung padanya. Kok 9 ya? Ayat 8 tuh malaikat Tuhan berkemah. Ya. Malaikat Tuhan berkemah ya. Ayat 8 nih. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jadi kita enggak usah khawatir, enggak usah takut, tetap percaya bahwa di sekeliling kita ini ada malaikat yang akan meluputkan kita dari segala macam mara bahaya, malapetaka, kuasa-kuasa kegelapan, segala niat-niat orang jahat itu semuanya akan diluputkan di hadapan mereka. Yang percaya katakan puji nama Tuhan ya. Nah, sekarang ini yang ketiga itu artinya kita harus memiliki iman yang teguh. Memiliki iman yang sungguh-sungguh ya. Jangan cuma iman tok, percaya ya. Ibadah, berdoa, memuji Tuhan, muji Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh. Berbeda dengan orang yang sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh, saudara. Maka kalau kita sungguh-sungguh, kita akan menuai, kita akan menerima janji-janji Tuhan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jangan cuma asal-asalan wis pokoknya teko lah, wis gawe pantes-pantesan lah.
Enggak, tapi sungguh-sungguh mencari dia. Ya, tenanan, bukan cuma sembarangan saudara. Tapi kita mau sungguh-sungguh mencari dia. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak akan menerima upah dari Tuhan. Tapi yang sungguh-sungguh itu dia akan menerima upah dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi kita harus punya iman walaupun kita belum melihat kenyataan. Tetapi kita percaya pasti terjadi. Ya. Sekarang kita melihat siapa di sini percaya bahwa kita itu dilindungi, dipagari oleh malaikat Tuhan. Di sini siapa percaya? Amin. Amin, puji nama Tuhan. Coba kita melihat di dalam Mazmur 91 ayat 11. Mazmur 91 ayat 11. Kita di sini pernah lihat malaikat? Belum. Saya juga belum. Tetapi percaya di sekeliling kita ada malaikat. Malaikat Tuhan selalu mengelilingi kita. Dan kita dipagari oleh apa? Api Roh Kudus. Dan kita ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan kita selalu diberikan kekuatan oleh Roh Kudus dengan rohnya yang terus menyala-nyala di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Enggak loyo saudara ya. Hari ini kita semangat, besoknya ada masalah. Aku tak leren sih gak lunga gereja ya. Engko nek masalahku wis mari aku tak budal lunga gereja. Saudara, masalah bisa selesai enggak buat kita? Bisa selesai enggak? Bisa menyelesaikan sendiri enggak? Enggak bisa. Hanya bersama Yesus masalah kita akan selesai. Amin. Iya, saudara, jangan kita pakai pikiran kita. Kok nek masalahku wis mari, engko aku tak budal. Enggak bisa, saudara. Tambah ruwet, wet. Gitu, ya. Tetapi bersama Yesus, apapun yang menjadi masalah kita, pasti ada jalan keluarnya. Karena hanya Yesuslah jawaban di dalam setiap masalah kita. Amin. Ya, Yesus jawaban dari setiap masalah kita. Jangan kita buru-buru frustasi, jangan kita buru-buru stres, jangan kita buru-buru ketakutan dan khawatir dan galau, ya. Karena keinginan kita tidak terkabulkan. Karena apa yang kita lihat saat itu sangat-sangat membuat hati kita itu sangat ketakutan. Jangan buru-buru kita untuk melepaskan iman kita kepada Tuhan. Terus percaya, terus berdoa, terus berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Tuhan mendengar doa kita dari surga. Dan Tuhan akan meluputkan kita. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberkati kita. Dan Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi lagi. Haleluya. Amin. Ya, masalah bersama Yesus pasti bisa selesai. Saudara ya. Ayo kita baca Mazmur 91 ayat 11, 2, 3. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin ya. Saudara coba mumunya itu diganti kuku. Nanti daripada kita memanggil nama kita sendiri, kita sungkan atau gimana, coba. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan Tuhan kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Haleluya, amin. Gitu. Ya, ayo kita katakan. Ini kata-kata profetik. 2, 3. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkannya Tuhan kepadaku. Untuk apa? Menjaga aku di segala jalanku. Malaikatnya itu 1 atau 2 kira-kira? Banyak ya. Jadi walaupun kita tidak melihat ya, tapi kita percaya bahwa di sekeliling kita ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga kita. Amin. Jangan takut. Senggolen, ojo beti. Mbek masalah. Ya. Ya, jangan takut ya, percaya saja. Karena malaikatnya diutus Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk menjaga kita semuanya di setiap jalan kita.
Amin. Ya. Nah, coba kita melihat di dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-14. Mazmur 91 ayat 14. Ayo kita baca. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya. Tuhan akan membentenginya sebab ia mengenal nama Tuhan. Amin. Ya. Ayo kita baca lagi. Sungguh hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya. Tuhan akan membentenginya sebab ia mengenal nama Tuhan. Haleluya, ya. Luar biasa, Tuhan itu baik enggak, Saudara? Katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Haleluya. Amin. Ya, itu sebuah pujian pada Tuhan. Tuhan Engkau baik. Walaupun saat ini tokoku sepi, walaupun saat ini aku krisis, tapi Engkau sungguh baik. Ya, toko sepi enggak apa-apa Saudara, ya. Nanti Tuhan kirim, ya. Karena keadaan ekonomi saat ini globalisasi, semua keadaannya sepi Saudara. Bahkan banyak orang yang toko-toko yang branded juga tutup, dan juga karyawan tuh di PHK banyak sekali Saudara. Ya, bukan hanya di sini, tapi di mana-mana. Ya, saya tanya ada saudara di Blitar, dia biasanya kerjanya itu ngirim import onderdil sepeda motor Saudara. Importnya langsung dari China. Ya, dia begitu banyak, berapa kontainer itu datang. Biasanya itu cepat lakunya. Tapi ini sudah beberapa bulan, sejak bulan Januari sampai sekarang katanya sepi. Padahal dia harus bayar ke China-nya itu cash. Dan di sini dia penjualannya itu enggak mencapai target. Dan dia katakan sepi, dia bilang gitu. Tapi aku tetap bersuka cita. Tetap aku mau melayani Tuhan. Aku tetap setia kepada Tuhan. Manggil saya Jim. Jim, aku tetap setia kok. Yo, terus dukung pekerjaan di gereja ya. Iya Jim, saya tetap setia. Walaupun memang dalam keadaan kondisi SOS. Nah, ini luar biasa Saudara ya. Walaupun dia keadaannya seperti itu, dia tetap setia. Dia tetap berjalan bersama Tuhan. Dan dia tetap mengandalkan Tuhan. Dan dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati dia tepat pada waktunya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi yang ketiga, ketika kita mau mendapatkan pertolongan dari Tuhan, yang ketiga kita harus apa? Memiliki iman yang tangguh. Iman yang tangguh, bukan iman yang abal-abal, bukan iman yang ecek-ecek, bukan iman imitasi, bukan iman ikut-ikutan, nek kowe teko aku teko, kowe gak teko aku ya gak teko, ya toh. Nah, bukan itu, tapi iman ini yang tangguh, dia berani menerobos rintangan, Saudara. Dia memperjuangkan segala sesuatunya untuk datang kepada Tuhan walaupun dalam kondisi keadaan yang mungkin tidak baik. Ini dia menerobos. Dan ketika dia melakukan hal semacam ini, maka semuanya itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ada satu kesaksian saya mendengar dari gereja El Shaddai di Solo. Ada seseorang pemuda pada waktu itu dia hanya menjaga kantin, ya, menjaga kantin jual kue gitu. Tapi orang ini setia, orang ini rajin, orang ini sungguh-sungguh. Dia ikut SOM, dia ikut FA di sana katakan Komsel, dia ikut SOM, dia ikut semua kegiatan di gereja. Saudara, apa yang terjadi saat ini dia
posisinya ada di ring 2 setelah Bapak Gembala. Dia diangkat luar biasa. Padahal awalnya dia hanya di kantin jualan kue, ikut bantu-bantu, tapi sekarang posisinya di tingkat ring kedua. Luar biasa. Ya. Ini semuanya Tuhan itu yang ngatur, Saudara. Asal kita mau lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kita menerobos rintangan-rintangan yang menghalangi kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Terobos terus, kita memiliki sebuah perjuangan untuk terus maju. Jangan sampai mundur, Saudara. Maka Tuhan yang memperhitungkan kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Ya, terus maju. Ada hambatan, ada rintangan, ada, ya. Ada masalah, ada, ya. Tapi orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia akan mengalami janji-janji Tuhan digenapi di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Katakan amin. Itu Saudara. Sungguh-sungguh miliki iman yang militan. Iman yang tangguh. Yang pertama tapi apa? Mendapat pertolongan Tuhan. Yang pertama harus apa? Memuji Tuhan. Mulut kita pakai untuk memuji Tuhan. Jangan pakai mulut kita berkata-kata yang negatif. Jangan, Saudara. Karena kita kalau memiliki kata-kata yang negatif, kita dikuasai oleh iblis, bukan dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Kalau kuasa Roh Kudus ada di dalam mulut kita, ada di dalam hati kita, yang terjadi buah Roh Kudus itu ada di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Dia memiliki kasih, dia memiliki sukacita, dia memiliki damai sejahtera, dia memiliki kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Itu loh. Kalau kita nggak memiliki dari 9 tadi, apa yang ada di dalam kehidupan kita? Ya, bosenan, ngamuan, emosi, cemburuan, ya suka mengata-katai orang, merendahkan orang, menjelekkan orang, menghina, mengolok, merasani yang buruk dan sebagainya. Ya, nah ini Saudara. Tapi Roh Kudus biarlah mengalir, menguasai di dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita dikendalikan oleh Roh-Nya yang kudus. Untuk kita terus berkata-kata yang positif, yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa yang kita katakan sesuai dengan firman Tuhan akan terjadi. Amin. Ya, terjadi firman Tuhan. Jadi hati-hati mulut kita, Saudara. Piye FAO. Wongnya rasa-rasen, wongnya ngene-ngene. Ndak, semangat. Walaupun 2-3 orang semangat, terus semangat. Karena kita akan dipakai Tuhan lebih lagi dari kemarin. Hari ini, hari esok lebih baik lagi. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan rancangannya yang buruk pada setiap kita. Tetapi rancangan Tuhan selalu baik. Katakan rancangan Tuhan selalu baik dalam hidupku. Kurang keras saudaraku? Sekali lagi lebih keras bisa? Katakan yes. Ada di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Coba kita baca itu. Yeremia 29 ayat 11. 2-3. Sebab 2-3 yang keras. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Bukan hari depan masa suram, bukan. Tapi penuh harapan. Ya, percaya janji Tuhan itu pasti
Ya dan amin. Karena firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan segera digenapi saat ini di bumi ini. Dan kita akan menikmati janji Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita semuanya yang percaya kepada Tuhan. Katakan haleluya. Jadi yang ketiga, kita harus memiliki iman yang militan, iman yang sungguh-sungguh, jangan iman yang biasa-biasa. Imannya gimana? Percaya Yesus ya biasa-biasalah. Lah kok nek njaluk berkat piye? Ya sing luar biasa. Betul? Kalau mau minta berkat yang biasa atau luar biasa? Luar biasa. Kalau kita menerima berkat, mau minta berkat yang luar biasa, iman kita juga harus luar biasa. Amin. Baik kita di dalam komsel, kita akan selalu berkata-kata firman Tuhan untuk saling menguatkan, untuk saling menghibur, untuk saling kita itu memiliki kesatuan seperti keluarga. Dan saya di dalam FA kelompok 1 yang sudah dibentuk ya oleh di sini ya, oleh Susan, itu saya langsung bergerak saudara, dan saya mengatakan pada kelompok saya, kita mulai 5:30 tepat, ndak ada orang, 2-3 orang, kita mulai jam 7 tepat selesai dan tanpa makan makanan yang berat. Boleh air putih, boleh kita mau gorengan-gorengan, boleh ya. Dan kalaupun ada yang mau ngucap syukur, mau syukuran, silahkan. Tidak memberatkan bagi rumah yang kita tempati. Ya, itu moto kita FA1. Jadi 5:30 mulai, jam 7 tepat selesai. Mari gak mari, pokoknya tetap selesai. Selesai gak selesai, harus selesai. Ya, itu moto daripada kelompok 1 ya. Dan sudah saya bagi siapa yang jadi sekretarisnya, siapa yang jadi bendaharanya, sudah saya bagi sekali, dan siapa nanti yang menjadwal untuk hari depannya setiap Selasa atau Rebu, nanti kalau umpamanya ada kendala boleh Rebu atau boleh Senin ya. Nanti siapa yang share firman, siapa yang mimpin pujian, kita semua belajar. Jangan bilang aku raiso. Ya, kalau kita bilang tidak bisa, itu artinya mengecilkan kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup membuat kita itu yang tidak bisa menjadi bisa. Sing ora iso popo jadi iso. Ya, iso gak iso kudu iso. Ya, jangan bilang aku ra iso, aku ora anu kok, ora talentane ngono. Semuanya bisa. Ya, di Solo saya kenapa kok terus-menerus saya berbicara di gereja Solo, karena dia benar-benar banyak memberikan berkat kepada saya. Seorang tukang becak menjadi ketua kelompok sel. Luar biasa no? Luar biasa toh, tukang becak. Nah, pada waktu saya di Solo, saya naik becak, saya tanya, Pak jenengan sampun ngertos, sampun kenal Gusti Yesus. Saya bilang gitu. Karena saya kemanapun pergi, saya selalu memberitakan firman ini kepada setiap orang. Ya, tukang becaknya itu bilang gini, loh Bu ngapunten, kulo niki ketua kelompok sel. Luar biasa toh? Ya, tukang becak loh. Ketua kelompok sel. Lah terus anggotanya sinten? Wonten sopir bis, sopir angkut. Mereka bergairah. Ngoten niku nggih ben minggu sekali. Lho nggih Bu, wong malah wonten sopir bis kecelakaan. Terus kita rame-rame kelompok sel niki datang kepolisian, datang kantor polisi, kita berdoa bersama-sama di sana sampai polisi ini heran-heran katanya.
iki ono opo, iki ono opo. Nah, ternyata walaupun sopir bis itu nabrak orang, ketika kelompok sel anggotanya ini karena dia sehati, sepikir ada kesatuan hati tumbuh bersama untuk selamatkan jiwa. Ternyata dia berdoa di kantor polisi. Ternyata sopir ini bebas dari jerat hukum. Ada amin saudara? Ini loh perlunya kelompok sel, perlunya FA itu terjadi. Jangan ayo melawan, aku rasa-rasa aku wis kesel kabeh. Ya kabeh ya kesel. Bukannya ndak kesel, tapi ada keuntungan ketika kita ikut FA. Ada sebuah kekeluargaan, kita bisa sharing bersama, kita bisa saling membuka itu kesaksian bersama untuk saling menguatkan. Saudara, ya, ini adalah kekeluargaan, ya. Penting saudara. Jadi saya himbau untuk saudara-saudara di sini yang belum ikut kelompok sel atau FA, ayo mulai daftarkan. Mulai daftarkan ikut kelompok sel, ikut FA di mana saudara yang senang ikuti, ya. Saudara di situ bisa kita itu saling memuji Tuhan, saling sharing firman, gak suwi-suwi, ya. Cuma sak jam. Ya. Sak jam setengah lah, dari setengah 6 sampai jam 7. Cepat waktunya. Saya bilang, pokoknya mari. Ya, enggak usah kita lama-lama. Yang penting itu isinya. Dia datang, ada keluhan apa, kita sharing bersama, kita doakan dan kita pulang akan membawa berkat rohani yang luar biasa. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Yang keempat, saudara. Ketika kita ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, yang keempat kita harus apa? Harus fokus. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, fokus apanya? Ingat-ingat kebaikannya. Ingat-ingat kasihnya kepada kita. Jangan sampai kita melupakan kasih Tuhan. Tolong pemain musik, WL, Song Lidun. Kasih Tuhan itu kasih yang sempurna saudara. Kasih yang sejati. Kasihnya Tuhan itu adalah kasih agape. Tapi manusia memiliki kasih eros. Memiliki kasih filia. Memiliki kasih storge. Gak masalah. Serahkan ketiga kasih itu yang ada di dalam manusia kepada Tuhan. Maka kasih agape itu yang akan memberikan solusinya yang terbaik dalam setiap kita. Ya. Kasih agape dari Tuhan. Bagaimana kita tahu kasih agape dari Tuhan? Tuhan rela untuk menyerahkan hidupnya. Tuhan rela untuk mati di salib. Bahkan kita sewaktu dalam keadaan dosa sekalipun. Dalam keadaan gelap sekalipun. Dalam lembah kekelaman sekalipun. Tuhan mau datang mendatangi kita untuk mengampuni setiap dosa kesalahan kita. Amin. Itulah kasih agape. Kasih yang tidak menuntut balasan. Tapi manusia memiliki kasih filia. Kasih persaudaraan. Aku mengasihi kamu ya karena kamu tak anggap saudara. Ya, bahkan kasihnya kasih eros itu adalah kasih yang hawa nafsu. Kasih storge itu kasih antara orang tua dan anak, anak dan orang tua seperti itu saudara sudah biasa. Tetapi Tuhan mengendaki kita kasih agape. Kasih agape itu tidak membicarakan kejelekan orang lain. Kasih agape tidak menuntut saudara. Kasih agape tidak mengolok-ngolok orang lain. Kasih agape tidak akan menghina menjelekan orang lain. Tetapi kasih agape selalu ingin mendorong, selalu ingin memberikan yang terbaik, selalu ingin berkorban untuk supaya orang lain itu bahagia, orang lain bisa diberkati walaupun kita penuh
dengan pengorbanan. Itu kasih agape yang dituntut oleh kita. Saudara yang mengerti katakan amin. Nah ini saudara, keempat hal ini karena kita semua membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan katakan, iya, saya pun juga membutuhkan pertolongan Tuhan. Ketika saya di dalam kesesakan, kalau Pak David mengatakan sesuatu hal pada saya yang merasakan itu membuat saya sesak, saudara. Dia datang, kata-katanya membuat saya sesak karena ada sebuah masalah. Saya sampai ambekan saya gini. Saya datang kepada Tuhan. Saya berlutut kaki Tuhan. Tuhan tolong. Pertolonganmu di dalam kesesakan sungguh amat sangat terbukti. Coba kita baca di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Kalau Mazmur pasal 42 ayat 6. Ayat 2. Ya. Mazmur 46 ayat 2. Ayo kita baca firman ini supaya nanti kita pulang kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa menghadapi segala permasalahan hidup yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Ya, ayat 2. Oh ya, 2, 3. Allah itu bagi kita apa? Tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sorak-sorak yang mulia untuk Tuhan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat ini saya dengar dari Pak Yusuf Roni. Sudah puluhan tahun yang lalu saya dengar firman ini, bahkan Pak Yusuf Roni bilang nanti kalau saya meninggal tolong di batu nisannya kasih ayat Mazmur 46 ayat 2 ini. Dan saya terus ingat ini. Jadi penolong kita ketika kita dalam kesesakan bukan orang lain. Orang lain itu hanya alat yang dipakai Tuhan. Tetapi Tuhanlah sumber segala sesuatunya bagi kita. Yang kita tempat perlindungan dan kekuatan kita. Percaya saudara kalau Tuhan adalah penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Saya katakan di sini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya minta ini aja ke barisan ini yang utara. Coba yang keras 2, 3. Amin kata. Amin. Yang tengah 2, 3. Amin. Yang sebelah sini. Amin ya. Jadi ketika kita mengalami kesesakan apapun masalah di dalam rumah tangga kita, penolong kita hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Sangat terbukti. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sehingga ketika kita punya iman yang seperti ini, ya, kita katakan bahkan kita merasakan pada waktu kita sakit, bahkan merasakan pada waktu kita di dalam dikejar-kejar, ya, musuh kita, ya, kita akan bisa terus memuji Tuhan. Pujian ini satu pujian bukan ini ya sebenarnya. Pujian yang ini ya untuk membuat kita itu tidak takut dan khawatir
Saya selalu ingat ini kesukaannya Pak Gagu. Walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ini lagu kesukaannya Pak Gagu. Ayo katakan saudara. Walau 1000 rebah di sisiku. Amin, amin. Kau tetaplah Allah. Siapa? Penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tetaplah Yesus sertaku. Katakan takkan ku goyah. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Beri kemuliaan buat Tuhan yang paling meriah. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengingat selalu ingat kasih-Nya Tuhan. Sehingga kita tidak akan lupa lagi bahwa kita itu perlu Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Amin, amin. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Amin. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Jemaat saja yang menyanyikan ini. Ingat kasih-Nya, jemaat. Inilah Tuhan jemaat-Mu yang Kau kasih di tempat ini. Yang selalu ingat akan kebaikan-Mu. Yang selalu ingat akan kasih-Mu. Yang selalu ingat anugerah-Nya yang menyelamatkannya. Haleluya, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Kalau bukan Engkau yang menyelamatkan kami. Kasih-Nya setinggi langit. Katakan besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Kasih-Nya. Haleluya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Amin Tuhan. Dia penuhkan. Dia penuhkan. Amin, amin. Dia puaskan. Haleluya.